Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Misri SPDI. Saya guru mapel pendidikan agama Islam di SMPN 6 Satap di bawah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471 250187, nomor UKG 750298000633. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja menggunakan model pembelajaran PBL pada materi ruksah dalam beribadah, mata pelajaran PAI. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk itu Assalamualaikum. ya, hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyiapkan perangkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin temannya doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita baca belajar. Berdoa mulai. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Sebelum belajar, coba silakan kalian berdiri dulu semua ya. Pastikan pakaian kalian itu dalam keadaan yang rapi, tidak ada yang bajunya di luar. Kemudian samping kanan kiri belakang kalian pastikan tidak ada sampah yang berserakan. Karena kita belajar harus dalam keadaannya kelas yang bersih ya. Oke, tidak ada? Sudah? Ya, silakan duduk kembali. Apakah hari ini ada teman yang tidak hadir? Tidak ada. Materinya rusak dalam beribadah. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu sini ada tujuan pembelajaran
mengisi LKPD. Kelompok 2 silakan. Link nomor berapa? Ini LKPD 1. LKPD 1 di sini sedang ada permasalahan, yaitu Ali sedang melakukan perjalanan jauh untuk menjenguk neneknya yang sakit keras. Dalam perjalanan, ia kesulitan menemukan tempat ibadah. Ia bingung apakah tetap harus salat seperti biasa atau ada keinginan dalam Islam. Jadi itu ya, itu permasalahannya di kelompok 2. Jadi kalian nanti akan berdiskusi dengan teman-temannya, kemudian menjaga masalahnya ya. Nanti ibu akan bahas. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Kemudian kelompok 3 berarti LKPD 2 ya. LKPD 2. Skenario permasalahannya ya, Fatimah mengalami sakit demam. Ya, Fatimah mengalami sakit demam tinggi yang merasa lemas dan tidak mampu berdiri untuk sholat. Ia bertanya-tanya apakah dalam Islam diperbolehkan sholat dalam posisi duduk atau berbaring saja. Jadi itu adalah permasalahan yang akan didiskusikan bersama kelompoknya. Oke, silakan duduk. Sebelum ibu membagikan LKPD, apakah kalian sudah selesai menyimak materi yang ada di link? Sudah?
dikerjakan sambil duduk atau berbaring. Jadi kalian cari masalah utamanya apa? Berarti masalah utamanya yang LKPD 1. LKPD 1. Ya, Ali sudah melakukan perjalanan. Ya, jadi dia bingung ya. Apakah dia harus melaksanakan, apakah sholatnya itu bisa dikerjakan secara jamaah atau pasar atau tidak ya. Jadi kan kalian sudah melihat materi tadi ya. Jadi diulangi lagi, mungkin kalau belum paham bisa diulangi lagi. Apa pengertian dosa itu apa tadi? Keringanan ya, batu keringanan. Kelompok 3. Ini sampai yang tadi ya, kelompok 3 konteks masalahnya apa tadi? Kelompok 1 ya, kelompok 1 maka di situ Fatimah sakitnya dia bingung apakah kalau sholat itu karena dia tidak mampu berdiri, apakah sholat itu bisa dilaksanakan dengan duduk ataupun berbaring, karena dia tidak mampu berdiri ya. Jadi jawabannya apa? Kalian kan tadi sudah mendengar materi yang ada di link tadi ya. Jadi kalau memang kalian belum paham, silakan kalian pelajari lagi ya. Kemudian pengertian rusak, kemudian apa lagi dalilnya ya? Ya dalil yang sahih. Kemudian hikmahnya. Rusak itu apa? Buat kerjasama ya, kerjasama. Jadi saling memberi masukan ya. Ya, sudah jadi nomor berapa? 2. Apa dulu solusi ya? Oh, konten. Tidak ada kan tadi konten sama? Urusan adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya karena adanya halangan tertentu atau karena adanya darurat ya, ada darurat. Sudah nomor berapa? Ini dalilnya sudah ketemu belum? Sudah? Oke, kalau yang ini kira-kira kalian bisa sajikan dalilnya surat atau hadis? Hadis. Surat kalian tulis saja yang bisa dipakai di situ apa, kemudian dalilnya ya, bacakan kemudian hikmahnya ya. Karena kalian mau bawa presentasi, baca soalnya ya. Kita mau bawa baca soalnya, konteks masalahnya apa, kemudian kalian belajar hasilnya itu yang kalian. Karena yang satu konteksnya ini tadi tentang Fatimah ya, Fatimah. Jadi masalahnya Fatimah tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri karena sakit. Nah, kemudian masukkan kemudian rusak itu apa? Kemudian jenis rusak yang bisa diambil oleh Fatimah yang ini adalah boleh sholat dengan duduk atau berbaring atau dengan istirahat. Kemudian dalilnya yang membolehkan itu, jadi dalilnya itu harus sahih ya, bukan dalil ya. Kalau ada hadis Bukhari ini dalil sahih ya, atau juga ada dalil yang dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau ini, kalau yang begini ini namanya hadis ya. Al-Quran itu seperti surat Al-Baqarah ayat 185, ada surat Al-Baqarah ayat 186. Nanti ya, konteks masalahnya kemudian ini pertanyaan kita
pertanyaannya ini, untuk masalahnya ini, kemudian dari pertanyaannya ini, baru jawab pertanyaan gitu ya. Oke. Dari sana, salamnya bersama-sama. Sudah? Kelompok 1 sudah siap?
Waktu. Bentuk contoh tadi. Misalnya kalau sakit, kita tidak mampu berdiri, kita bisa duduk kalau masih mampu duduk ya. Sedangkan kalau sudah tidak mampu duduk, kita bisa berbaring diri kanan. Kemudian kalau sudah mampu lagi, tinggal memakai isyarat. Kalau sudah tidak mampu, ya disolatkan. Ya, jadi sholatlah sebelum kamu disolatkan. Allah sangat menyayangi hambanya. Ya, Allah tidak membebani hambanya dalam beribadah. Makanya ada rukhsah. Rukhsah itu terbagi atas dua ya. Rukhsah yang mengandung kebaikan, ya. Itu kita bisa memilih, ya, bisa memilih rukhsah atau tidak. Kemudian ada rukhsah yang menggugurkan azimah. Tahu azimah? Azimah itu adalah hukum yang sudah ditentukan. Misalnya sholat kan? Ya, sholat itu sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Ketika kita dalam perjalanan, ya, kita mau perjalanan yang jauh ya, 86 km. Kalau kita memang dalam keadaan sampai di sana, kita nanti sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat asar. Nah, maka sholat asar itu bisa kita jamak dengan sholat zuhur dan bisa dikosor. Dikosor itu memendekkan sholat yang 4 jadi 2 rakaat. Oke, kemudian begitu juga puasa. Puasa sendiri kan ada keringanan ya. Kalau wanita yang haid atau menyusui itu biasa, kalau wanita menyusui kan menyusui itu butuh suplemen ya, butuh. Jadi misalnya nanti kalau menyusui anaknya, kalau kita puasa anaknya jadi misalnya susunya kekeringan, maka kita boleh tidak puasa ya. Jadi tapi kita harus menggantinya di lain waktu ya. Di sesudah bulan Ramadan, mungkin di hari-hari kalau kita tidak dalam halangan ya. Oke, membayar fidyah kemudian kita melaksanakan puasa. Kemudian bagi yang tua renta misalnya, coba aku mau tanya yang tua renta, sudah tua sekali, dia sudah lemas, sudah tidak bisa berpuasa. Kira-kira bagaimana? Ya? Bayar zakat?
Kemudian kalau sudah selesai langsung submit. Iya. Untuk yang tidak ada HP sudah sediakan yang isi ya. Silakan Pak Dwi, silakan temannya. Kemudian ada soal-soalnya silakan diisikan.
kita dalam melaksanakan sholat ketika dalam keadaan darurat. Oke, dan masih banyak lagi. Oke, baiklah, hari ini karena kita sudah selesai, ketua kelompok silakan maju di depan untuk menutup kegiatan belajar kita. Silakan. Teman-teman, mari kita menutup kegiatan karena kita membaca doa Fatihah. Kita mulai. Terima kasih. Baiklah, hari ini kita sudah selesai belajar materi rukhsah dalam beribadah. Untuk itu Ibu mohon sama-sama kalian masih bisa lagi buka linknya ya, diperdalam lagi apa yang kalian sudah dapat, kemudian kalian bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.